Pernah dibilang malas? Atau kamu sering dituduh rebahan doang tapi nggak ngapa-ngapain? Tunggu dulu, karena orang yang disebut malas justru menyimpan fakta mengejutkan yang jarang diketahui dunia. Bahkan, beberapa orang paling sukses di dunia punya kebiasaan yang oleh orang lain dianggap malas. Di video ini, kita akan bongkar fakta orang malas di dunia. Kenapa malas tidak selalu buruk? Dan rahasia tersembunyi di balik kebiasaan rebahan. Pastikan tonton sampai habis. Karena fakta terakhir dijamin bikin kamu mikir ulang soal arti malas. Satu, apa sebenarnya arti malas? Secara umum, orang malas dianggap sebagai tidak produktif, suka menunda pekerjaan, lebih memilih tidur atau rebahan, tidak punya motivasi. Tapi menurut penelitian psikologi modern, malas tidak selalu berarti tidak mau bekerja. Banyak kasus menunjukkan bahwa orang malas sebenarnya hemat energi. Mereka cenderung menghindari pekerjaan yang tidak efisien dan sering berpikir, kenapa harus ribet kalau bisa simple? Artinya, malas kadang bukan soal tidak mau, tapi tidak mau buang energi. Dua, orang malas lebih cerdas. Fakta mengejutkan datang dari dunia sains. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang terlihat malas justru memiliki tingkat kecerdasan tinggi, terutama dalam hal berpikir strategis, problem solving, efisiensi kerja. Mereka lebih suka cara cepat, cara mudah, cara paling sedikit usaha. Karena itu, banyak inovasi besar justru lahir dari orang yang tidak mau capek berlebihan. Contohnya, remote TV, lift, mesin cuci, hingga AI. Semua diciptakan karena satu alasan sederhana. Biar manusia nggak capek. Tiga, negara dengan tingkat kemalasan tertinggi. Tahukah kamu, beberapa negara dikenal memiliki jam kerja rendah, tapi tetap produktif. Beberapa di antaranya, Finlandia, Denmark, Belanda. Warganya bekerja lebih singkat, banyak libur, dan sering dianggap santai. Tapi hasilnya, tingkat kebahagiaan tinggi, produktivitas tetap stabil, keseimbangan hidup lebih sehat. Ini membuktikan bahwa kerja keras tidak selalu berarti kerja lama. Kadang, terlalu sibuk justru bikin tidak efektif. 4. Orang malas dan kebiasaan menunda. Menunda pekerjaan sering dicap negatif. Tapi faktanya, otak manusia kadang butuh waktu untuk mengumpulkan ide, menenangkan pikiran, mencari solusi terbaik. Banyak orang kreatif justru menghasilkan ide terbaik saat terlihat tidak melakukan apa-apa. Rebahan, bengong, atau scrolling ternyata bisa menjadi fase inkubasi ide. Jadi tidak semua penundaan adalah kemalasan. Kadang itu bagian dari proses berpikir. Kelima, malas tapi sukses. Apa rahasianya? Beberapa tokoh sukses dunia pernah mengaku malas. Mereka punya satu kesamaan, tidak suka pekerjaan yang tidak perlu. Orang malas cenderung mengotomatiskan pekerjaan, mencari jalan pintas yang cerdas, menghindari kerja berulang. Inilah alasan kenapa banyak programmer, inovator, dan pengusaha teknologi justru punya sifat yang oleh orang awam disebut malas. Padahal mereka hanya bekerja dengan cara paling efisien. Madnor, bahaya jika malas tidak terkontrol. Namun ada batasnya. Malas yang berlebihan bisa berubah menjadi tidak punya tujuan, kehilangan motivasi hidup,
menunda sampai kehilangan kesempatan. Perbedaannya jelas, malas cerdas, memilih cara paling efektif, malas destruktif, menghindari semua tanggung jawab. Kuncinya bukan menghilangkan rasa malas, tapi mengelolanya dengan benar. 7. Kesimpulan yang jarang orang sadari. Fakta paling mengejutkan adalah ini. Bukan orang malas yang berbahaya, tapi orang yang sibuk tanpa arah. Malas bukan musuh. Malas adalah sinyal. Sinyal bahwa tubuh butuh istirahat, pikiran butuh ruang, atau cara kerja perlu diubah. Jadi lain kali saat kamu disebut malas, mungkin kamu hanya lebih pintar memilih energi. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidupmu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rahasia Negara. Tulis di kolom komentar, kamu tim rajin tanpa henti atau malas tapi mikir. Karena di dunia ini, yang bertahan bukan yang paling capek, tapi yang paling cerdas mengatur tenaga.